Skenario yang ketiga yang masih mungkin adalah skenario istana versus luar istana yang masih mungkin. Dengan syarat bahwa ada satu partai yang membelot dari koalisi istana yang sekarang ini dihuni oleh 7 partai. Maka koalisi istana melawan koalisi non-istana, yaitu Demokrat, PKS, dan satu partai yang membelot. Orang menganggap barangkali potensial Nasdem. Who knows, kita tidak tahu. Karena Nasdem partai besar, tapi dia tidak punya calon yang kuat. Maka orang mengatakan Nasdem barangkali pengen menjadi kepala naga di antara pasangan non-istana ini. Mungkin Anies AHY, Anies Gatot, atau Anies barangkali dengan pasangan yang lainnya. Nah, bukan tidak mungkin juga tiba-tiba mereka memadukan Anies dengan Ganjar karena Ganjar tidak terpakai dalam koalisi istana. Saya ingin membuat sebuah skenario ya, yang semuanya karena threshold. Yang sebenarnya kita nggak perlu membuang energi kalau tidak ada threshold. Skenario pertama yang sering saya khawatirkan adalah skenario belah dua, yaitu 82% partai istana itu membelah dua menjadi dua pasangan calon. Maka pasangan calon pertama barangkali Prabowo Puan, pasangan calon kedua Erlangga Mohaimin Iskandar misalnya. Itu dengan asumsi bahwa istana kompak ya, istana kompak dan mereka ingin berbagi. Dalam bahasa Fahri Hamzah, yang menang dia lagi. Kira-kira begitu. Oke. Itu skenario istana dengan 2 calon. Tapi bisa juga skenario istana dengan 3 calon. Skenario istana dengan 3 calon itu adalah 1 Prabowo Puan, Gerindra dan PDIP, dan yang kedua itu Golkar dan Nasdem ya, Erlangga dan pasangan dari Nasdem. Kemudian pasangan ketiga adalah PKB, kemudian PAN dan P3. Jadi 3 pasangan calon tapi masih dalam kolam istana. Oke, itu skenario yang kedua. Skenario yang ketiga yang masih mungkin adalah skenario istana versus luar istana yang masih mungkin. Dengan syarat bahwa ada satu partai yang membelot dari koalisi istana yang sekarang ini dihuni oleh 7 partai. Maka koalisi istana melawan koalisi non-istana, yaitu Demokrat, PKS, dan satu partai yang membelot. Orang menganggap barangkali potensial Nasdem. Who knows, kita tidak tahu. Karena Nasdem partai besar, tapi dia tidak punya calon yang kuat. Maka orang mengatakan Nasdem barangkali pengen menjadi kepala naga di antara pasangan non-istana ini. Mungkin Anies AHY, Anies Gatot, atau Anies barangkali dengan pasangan yang lainnya. Nah, bukan tidak mungkin juga tiba-tiba mereka memadukan Anies dengan Ganjar karena Ganjar tidak terpakai dalam koalisi istana. Jadi skenario yang ketiga. Skenario yang keempat, skenario acak. Skenario acak. Skenario acak itu adalah orang mencari champion-champion dari calon-calon yang dianggap punya elektabilitas tinggi. Maka kalau berdasarkan survei ya, jangan pegang 100% survei, tapi paling tidak kita pegang 3 besar yang sering muncul. Maka skenario yang keempatnya adalah skenario di mana mereka mencantol dengan orang-orang yang punya elektabilitas tinggi. Maka jurusan pertama adalah jurusan Prabowo. Jurusan Prabowo nanti akan diikuti oleh mitra koalisinya. Jurusan kedua adalah jurusan Ganjar Pranowo, akan diikuti oleh mitra koalisinya. Tapi untuk Ganjar, kalau dia didukung oleh PDIP misalnya, maka dia sudah aman. Jurusan ketiga, jurusan Anies Baswedan dengan pendukung-pendukungnya. Nah, ini tidak lagi mengandaikan istana dan luar istana, tapi ibaratnya pasang dadu di calon-calon yang punya elektabilitas tinggi, popularitas yang tinggi. Jadi
Itu sobat era sekalian, 4 skenario kalau presidensial threshold masih dipakai. Skenario 1 dan 2 itu skenario yang mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Karena itu membuat tidak akan ada yang namanya genuine presidential election. Karena itu skenario distribusi di antara kolam istana saja. Yang ketiga, masih mungkin ada persaingan yang genuine karena ada pasangan luar istana saat ini yang berhadapan dengan partai istana. Yang keempat, lebih bisa lagi diandalkan untuk persaingan karena sudah acak. Nah, yang lebih acak lagi adalah kalau misalnya muncul 4 pasangan calon karena 20% ini. Apakah mungkin 4 pasangan calon bisa mungkin begini? Misalnya skenario yang kelima berarti ya, 4 pasangan calon ini berarti PDIP sendirian, kemudian Prabowo menggandeng satu partai, let's say Prabowo menggandeng satu partai, kemudian Golkar menggandeng satu partai, katakanlah misalnya Golkar Prabowo menggandeng PAN misalnya, kemudian Golkar menggandeng PKB misalnya. Nah itu bisa, jadi udah 3 pasangan calon, Nah sisanya adalah pasangan calon yang barangkali dipimpin oleh Nasdem. Jadi ada 4 partai yang menjadi leadernya. Gerindra, PDIP dulu, PDIP yang menjadi leader, dia standing alone. Kemudian Golkar yang menjadi leader, dia cukup mengambil satu pasangan kecuali P3. Kemudian Gerindra menjadi leader, cukup mengambil satu pasangan juga selain P3. Dan kemudian Nasdem menjadi leader, dia bisa mengambil suara yang di luar istana. Maka ada 4 pasangan calon. Nah, kalau 4 pasangan calon itu agak lebih acak lagi. Jadi bisa terjadi persaingan yang lumayan. Tetapi sekali lagi, kita harus menghindarkan skenario 1 dan 2 yang bukan tidak mungkin terjadi. Tapi, sobat era sekalian, dari semua skenario ini, hal yang paling baik adalah menolkan threshold. Sehingga partai-partai baru atau partai-partai yang tidak punya kursi seperti PBB, PKPI kalau masih ikut, tetap bisa mengajukan calon dan akhirnya orang akan mencari calon terbaik tanpa harus berpikir harus berkoalisi dengan partai tertentu. Nah ini jauh lebih baik dan seperti fenomena Pilpres 2004 di mana masing-masing calon yang disebut itu betul-betul memilih pasangannya berdasarkan kriteria yang mereka inginkan, misalnya Islam nasionalis, militer dan non-militer dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu itu SBY bisa memilih secara independently JK, Megawati bisa memilih secara independently Hasyim Muzadi yang nggak punya partai, JK pada waktu itu nggak punya partai juga. Kemudian Amin Rais memilih Siswono Yudhoyono yang juga tidak punya partai, tidak di-endorse oleh partai. Wiranto memilih Solahuddin Wahid yang juga tidak punya partai. Kemudian Hamzahas memilih Agung Gumelar yang juga tidak punya partai. Karena pada waktu itu thresholdnya cuma 3% saja menggunakan pasal peralihan, 3% kursi. Sehingga partai yang menjadi champion ini, partai yang menjadi penghulu pencalonan ini bisa maju semua karena kursi mereka di atas 3% semua. Yaitu di 1 Demokrat, 2 PDIP, 3 Golkar, 4 PAN, 5 P3. Nah mudah-mudahan sobat era sekalian ya, ke depan threshold ini betul-betul bisa hilang sehingga kita tidak lagi bicara tentang 5 skenario yang saya sebutkan tadi, mulai dari 2 skenario istana, kemudian skenario lebih acak, skenario ngikut elektabilitas tertinggi, dan skenario 4 calon. Itu saja sobat era sekalian. Berkali-kali saya diundang TV One sama CNN tapi tidak pernah bisa ya. Nah ini bisa dengan Zoom, tapi kalau TV yang belongs to Presidential Palace ya itu sudah cut ya, udah lama cutnya ya. Itu saja sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini. Ciao. Salam 0%, salam 0%, oh ucapkan salam 0%. Saat matahari demokrasi masih bersinar di negeri ini, salam bagi lahirnya pemimpin, pemimpin jujur, pemimpin amanah. Oh, oh. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi buat
ucapkan salam 0%. Semoga Tuhan merestui, semoga Indonesia diberkahi. Salam 0%.